Lagi bersama aku Febrian Syaputadela yang sekarang aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro memasuki semester 5, dan kali ini aku akan membahas kembali mengenai explanation motor, yaitu pada praktikum sistem pengendali elektrik. Di sini saya terdiri atau tergabung dalam kelompok 2, yang mana outline materi yang akan saya bawakan yaitu konsep dasar dari motor listrik, terus ada pengendalian arah dan kecepatan, kegagalan dan perawatan pada motor DC, lalu perbandingan motor brush dan brushless, ada kontrol lanjutan SVM, dan yang terakhir yaitu membaca datasheet dan regenerative braking. Lalu ada konsep dasar dari motor listrik. Yang pertama itu prinsip elektromagnetik, yaitu motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik putar melalui interaksi medan magnet dan arus. Pada intinya, motor listrik beroperasi berdasarkan dengan prinsip elektromagnetisme, yaitu interaksi antara medan magnet dan arus listrik untuk menghasilkan gaya gerak. Gaya di sini yang kita gunakan yaitu gaya Lorentz, memiliki prinsip elektromagnetik motor listrik. Yang pertama itu adalah hubungan arus, medan magnet, dan torsi. Yang kedua itu ada konduktor. Berarus dalam medan magnet akan mengalami gaya dengan rumus F sama dengan I dikali L dikali B. Semakin besar arus atau I medan magnet B, maka akan semakin besar gaya. Gaya inilah yang menjadi dasar dari terjadinya putaran motor. Yang kedua yaitu ada hubungan dengan torsi. Gaya bekerja pada kumparan motor atau rotor menghasilkan torsi dengan rumus T sama dengan KT dikali dengan flux magnet dan I dikali I, yaitu arus jangkar. Yang terakhir adalah mekanisme cara atau cara kerja. Arus akan mengalir pada kumparan lalu menjadi medan magnet dan menjadi gaya Lorentz, yang akhirnya yaitu merupakan torsi rotor atau sebuah putaran yang nanti dihasilkan. Nah, selanjutnya ada gambaran mengenai motor DC brush. Motor DC brush memiliki struktur, yaitu yang pertama adalah stator. Nah, di sini apa itu stator? Stator merupakan bagian motor yang diam. Stator menghasilkan medan magnet tetap yang mengelilingi rotor. Pada motor DC, stator dapat berupa magnet permanen atau motor PMDC atau juga elektromagnet. Selanjutnya yang kedua ada rotor. Jangan terbalik ya teman-teman, ada stator dan juga rotor. Rotor merupakan bagian yang berputar, juga dikenal sebagai angker atau armatur. Rotor terdiri dari lilitan kawat yang dililit pada inti logam. Lilitan ini adalah tempat di mana arus listrik mengalir untuk menciptakan medan magnet putar. Yang ketiga itu adalah komutator. Di sini merupakan cincin logam konduktif yang terbagi menjadi beberapa segmen. Komutator juga terpasang pada poros rotor yang berfungsi untuk membalik arah arus dalam lilitan rotor seiring dengan putaran. Yang terakhir yaitu ada sikat atau brush, yang merupakan bahan konduktif yang umumnya terbuat dari karbon atau grafit yang membuat kontak fisik dengan segmen komutator untuk menyalurkan arus listrik ke lilitan motor, tempat di mana arus listrik mengalir untuk menciptakan medan magnet putar. Nah, jadi dari 4 komponen tersebut kita balik lagi. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini bahwa rotor tuh bagian yang ini, brush tuh yang ini, dan terbagi komutator ada ini. Jadi di sini rotor tuh terbagi menjadi dari beberapa bagian. Oke, lalu ada juga cara kerjanya. Cara kerja dari motor DC brush adalah arus listrik dialirkan dari sumber daya melewati brush dan masuk ke komutator. Komutator kemudian menyalurkan arus ke inti lilitan pada rotor, menciptakan medan magnet pada rotor. Lalu
berinteraksi dengan medan magnet stator menghasilkan gaya tolak menolak dan tarik menarik yang menyebabkan rotor berputar seperti itu. Lalu juga ada kelebihan dari motor DC brush, yaitu rangkaiannya sederhana, mudah dikendalikan, biaya relatif murah, torsi awal starting tinggi, kontrol kecepatan mudah dengan tegangan atau PWM. Lalu juga memiliki kekurangan nih teman-teman. Yang pertama ada brush dan komunikator cepat aus, butuh perawatan rutin, efisiensi rendah karena gesekan dan percikan listrik, umur pakai yang lebih pendek dibandingkan dengan brushless dan tidak cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi, industri berat. Lanjut. Nah, ini ada contoh aplikasi pada bidang otomasi, yaitu ada pada robot arm, mobil listrik, dan juga mesin pengemasan makanan. Oke, selanjutnya adalah pengendalian arah dan kecepatan. Prinsip pengendalian arah membalikan polaritas tegangan. Yang pertama yaitu arus putar motor DC ditentukan oleh arah aliran arus dengan menukar kutub positif dengan negatif dari sumber tegangan, arah arus akan terbalik. Yang ketiga itu implikasi gaya magnetik yang dihasilkan juga berbalik arah sehingga motor berputar ke arah sebaliknya. Dalam aplikasi modern, mengendalikan arah dilakukan menggunakan rangkaian hybrid. Oke, di sini ada contoh rangkaiannya ya teman-teman. Next. Nah, lalu ada kontrol kecepatan. Kontrol kecepatan di sini kita menggunakan dua, yaitu dengan PWM atau pulse width modulation, yang nantinya kita menentukan duty cycle dari PWM itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah dari potensiometer atau pengatur tegangan, yang mana jika dengan potensiometer kita bisa mengendalikannya hanya dengan diputar-putar dari tuas yang nantinya menonjol seperti putaran-putaran seperti itu, yang nanti ketika kita putar maka kita bisa mengatur kecepatan dari kontrol tersebut. Nah, di sini ada PWM atau prinsip dari modulasi lebar pulsa, pulse width modulation. Tegangan DC dinyalakan dan dimatikan on off dengan sangat cepat. Nantinya duty cycle, persentase waktu sinyal dalam kondisi on. Duty cycle tinggi, misal 90% motor berputar cepat, dan duty cycle rendah, misal di 20% motor berputar lambat. Keunggulannya sangat efisien karena meminimalkan energi yang terbuang. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada grafik atau gelombang ya teman-teman. Jadi ketika nantinya PWM ini diatur dalam 20%, maka dia akan ke atas itu nyala dan ke bawah itu akan mati, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu ada pengaturan tegangan dengan potensiometer yang barusan saya jelaskan, yaitu prinsip kerjanya itu kecepatan berbanding lurus dengan tegangan. Nah, jadi ketika sedikit saja knob diputar, maka itu akan langsung menaikkan atau menurunkan dari kecepatan itu sendiri. Nah, tegangan tinggi menghasilkan putaran motor yang lebih cepat, tegangan rendah menghasilkan putaran motor yang lebih lambat. Metode ini kurang efisien karena energi dapat terbuang panas, terutama jika menggunakan komponen seperti potensiometer atau rheostat. Jadi ketika kita mengatur ketika kita putar sedikit, maka nilai yang kita putar kita tidak bisa tentukan. Makanya di sini kita beritahu bahwa tidak efisien karena jika sedikit saja terputar, maka kecepatan atau tegangan akan lebih cepat berganti, seperti itu. Oke. Next. Nah, lalu ada kegagalan motor atau motor failures. Yang penyebab umum kegagalan motor yaitu kegagalan pada motor elektrik tidak dapat dihindari namun dapat diantisipasi. Semua kejadian dapat diantisipasi ketika memang kita tahu celahnya di mana, seperti itu. Lalu adalah memahami penyebabnya adalah kunci untuk perawatan atau maintenance dan perbaikan troubleshooting. Jadi sebelum kita
terjun langsung kita tuh harus mengetahui apa yang mau kita jalankan atau apa yang mau kita lakukan, seperti itu. Lalu adalah kerusakan pada keausan mekanis atau komponen yang rentan. Sikat brush pada motor DC akan habis karena gesekan terus-menerus. Dengan komutator perlu diganti secara berkala. Nah, di sini adalah sikat atau brush yang terpasang pada motor DC, seperti itu. Lalu juga ada bearing atau bantalan yang sering aus karena gesekan beban atau kurangnya pelumasan yang buruk. Gejalanya suara kasar, getaran, dan panas berlebih. Jadi di sini seperti ada bola atau kelereng ya teman-teman. Jadi ketika ini berputar maka akan terjadinya gesekan yang biasanya kita beri pelumas. Ketika kita lupa atau tidak melakukan pengecekan pelumas secara berkala, maka bearing akan aus dan menimbulkan getaran atau gesekan panas gitu. Lalu adalah overheating atau panas berlebihan. Penyebab utamanya biasanya itu beban berlebih atau overload, sirkulasi udara yang buruk, dan tegangan suplai yang tidak sesuai. Akibatnya akan merusak isolasi kumparan, menyebabkan konsleting dan melemahkan magnet itu sendiri, teman-teman. Oke, lalu ada short atau konsleting pada sirkuit. Short atau sirkuit terjadi ketika isolasi antara lilitan kawat tembaga rusak sehingga harus mengambil jalan pintas. Penyebabnya biasanya akibat overheating atau kelembaban, seperti itu ya teman. Akibatnya aliran arus menjadi sangat tinggi menyebabkan panas yang berlebihan dan dapat membakar motor itu sendiri, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah brushless motor dan komutasi. Nah, di sini kita akan membahas apa sih itu tadi brush dan brushless. Nah, di sini kalian bisa melihat ada dua gambar yang berbeda ya teman-teman. Yang pertama itu ada brush. Motor brush menggunakan konfigurasi gulungan kawat atau dinamo yang berfungsi sebagai elektromagnetik di dua komutator, di dua kutubnya, arah arus dibalik 2 kali per siklus oleh komutator. Inilah yang memfasilitasi aliran arus dinamo. Dengan demikian, kutub elektromagnet menarik dan mendorong magnet permanen di sepanjang bagian motor. Kemudian komutator membalikan polaritas dinamo saat kutub melintasi magnet permanen. Selanjutnya itu adalah perbedaan dari brushless itu sendiri, yaitu motor brushless menggunakan konfigurasi magnet permanen sebagai rotor eksternalnya. Selain itu juga menggunakan 3 fase kumparan penggerak untuk terdapat lebih dari satu, dan umumnya memiliki 3 buah coil yang masing-masing memiliki suatu kabel untuk memasang ke ESC atau baterai. Inilah yang membedakan dari motor brush, seperti itu ya teman-teman. Nah, cara kerjanya dari motor brushless itu sendiri, yaitu motor brushless menghasilkan torsi dengan cara yang berbeda dari motor DC konvensional lainnya yang menggunakan sikat. Dalam motor brushless, arus listrik yang mengalir melalui kumparan stator menghasilkan medan magnet yang saling berinteraksi dengan magnet permanen pada rotor. Ketika arus listrik dinyalakan, medan magnet yang dihasilkan akan menarik rotor untuk berputar. Proses ini terus berulang mendorong rotor untuk terus berputar dan menghasilkan torsi. Motor brushless juga menggunakan kontrol elektronik untuk mengatur aliran arus ke stator sehingga menghasilkan kebutuhan akan sikat yang memberikan performa yang lebih efisien dan tahan lama. Nah, terdapat gambar di sampingnya teman-teman di sebelah sini. Jadi motor brushless itu memiliki 3 kumparan atau coil. Kumparan itu sebuah lilitan yang terbuat dari tembaga, teman-teman. Yang nanti ya, ketika lilitan ini diberikan arus listrik, maka akan menjadi medan magnet, teman-teman. Nah, jadi di sini tuh konsep yang berputar tuh di sini magnetnya yang
berputar. Kalau misalkan pada motor brush itu bukan magnetnya teman-teman yang berputar, tapi kumparannya seperti itu. Nah, komunitas elektronik. Motor brushless dengan motor sensor atau sensor. Komunitas penggunaan motor brushless bersensor umumnya fokus pada aplikasi yang membutuhkan kontrol presisi tinggi, terutama saat motor beroperasi pada kecepatan rendah. Motor ini menggunakan sensor efek Hall untuk mendeteksi posisi rotor dengan tepat. Sensor bekerja dengan prinsip gaya Lorentz yang sudah saya sampaikan tadi di awal, yaitu ketika partikel bermuatan bergerak dalam medan magnet, partikel tersebut terdorong ke satu sisi konduktor sehingga terciptanya perbedaan tegangan. Dengan menempatkan 3 sensor efek Hall di sekitar stator, pengendali dapat mengetahui posisi rotor dalam salah satu dari 6 sektor dengan sudut 60 derajat seperti itu. Lalu ada motor tanpa sensor. Komunitas penggunaan motor brushless tanpa sensor lebih menekankan pada aspek kesederhanaan, ketahanan, serta performa kecepatan tinggi. Tidak ada sensor fisik membuat motor ini lebih ringkas. Sebagai gantinya, pengendali membaca back EMF, gaya gerak listrik balik, dari kumparan motor untuk memperkirakan posisi motor. Dengan metode ini, motor dapat bekerja tanpa tambahan kabel maupun komponen eksternal yang rawan akan rusak. Seperti itu. Nah, adapun pengaruh PWM pada motor DC. PWM atau Pulse Width Modulation berperan penting dalam pengaturan performa dan efisien pada motor brush. Melalui pengaturan duty cycle, PWM dapat mengontrol arus yang masuk ke kumparan sehingga torsi dan kecepatan motor bisa diatur secara halus dan presisi. Dari sisi efisiensi, mode switching yang digunakan seperti hard switching, soft switching, ataupun complementary switching menentukan besar kecilnya rugi daya. Hard switching cenderung boros energi, sementara soft dan complementary switching lebih efisiensi. Secara umum pada kecepatan tinggi, motor lebih efisien dengan duty cycle besar. Jadi teman-teman, mengapa PWM sangat bagus untuk atau lebih berefisiensi daripada potensio yang sudah saya bilang tadi. Ketika potensio diputar, maka tidak ada jeda ataupun motor akan langsung bergerak. Dengan sekali kita putar, motor langsung bergerak dengan kecepatan yang bisa saja langsung tinggi, sehingga terjadinya hentakan pada motor yang mana itu menurut kami kurang efisien jika digunakan seperti itu. Oke, kontrol listrik lanjutan. Kontrol motor modern, khususnya pada motor AC seperti motor sinkron PMSM dan brushless DC BLDC, membutuhkan metode yang lebih kompleks dibandingkan motor DC. Biasanya hal ini karena arus dan tegangan pada motor AC berbentuk 3 fasa sinusoidal, sehingga perlu teknik transformasi matematis dan metode modulasi canggih agar motor dapat dikontrol dengan halus, efisien, dan juga presisi. Transformasi Clark dan Park. Transformasi ini adalah metode matematis yang digunakan untuk mengubah sistem 3 fasa ABC menjadi 2 fasa ortogonal A dan B dalam kerangka stasioner. Prinsipnya itu sinyal 3 fasa sebenarnya memiliki kelebihan informasi karena jumlah 3 fasa selalu 0. IA ditambah IB dan ditambah IC sama dengan 0. Dengan transformasi Clark, data 3 fasa diproyeksikan ke bidang 2 dimensi AB. Lalu ada transformasi Park, yaitu transformasi matematis yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik dalam koordinator 2 fasa stasioner A dan B menjadi koordinator 2 fasa berputar deki. Dengan cara ini motor AC lebih terkontrol seperti motor DC. Nah, mengapa arus sinusoidal lebih optimal? Dalam sistem motor
listrik AC 3 fase seperti BLDC, PSM, dan motor induksi. Arus yang diberikan ke lilitan stator bisa berbentuk trapezoidal atau kotak atau sinusoidal. Dari berbagai penelitian dan implementasi industri, arus sinusoidal dianggap lebih optimal. Nah, alasan sinusoidal optimal yaitu torsi yang halus, efisiensi lebih tinggi, minim distorsi, umum motor lebih panjang. Yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, kenapa umur motor lebih panjang? Karena tidak terjadinya hentakan pada PWM gitu. Nah, lalu ada space vector modulation atau SVM. Space vector modulation SVM adalah sebuah teknik modulasi sinyal PWM, pulse width modulation, yang digunakan untuk mengendalikan inverter 3 fase agar menghasilkan bentuk tegangan dan arus yang mendekati sinusoidal murni. SVM bekerja dengan cara mempresentasikan sinyal 3 fase ABC untuk bentuk vektor ruang space vector pada bidang 2 dimensi yaitu AB menggunakan transformasi Clark. Dengan cara ini arus dan tegangan yang awalnya rumit dalam bentuk sinusoidal 3 fase bisa sederhana menjadi vektor tunggal yang bergerak di dalam sebuah heksagon yang dibentuk oleh 6 vektor aktif inverter. Lalu ada prinsip dasar kerja SVM. Yang pertama itu representasi tinggi tegangan 3 fase, pembentukan vektor referensi atau VREF, dan pola switching optimal. Keunggulan SVM ada pemanfaatan tegangan DC maksimal, switching lebih optimal, kualitas arus lebih baik, dan juga kontrol presisi tinggi, torsi motor stabil. Lalu implementasi pada dasar SVM. Next, datasheet dan feedback dan juga regeneratif. Pertama, datasheet motor DC dan parameter kunci. Yang pertama, dinamis mekanis. Pada bagian dinamis mekanis berkaitan dengan ukuran fisik motor guna memastikan motor cocok secara spesifikasi dan aplikasi. Selanjutnya itu datasheet motor DC dan parameter kunci. Karakteristik elektromagnetik. Bagian ini berisi dari data performa penting. Beberapa parameter kunci yang dijelaskan adalah tegangan normal atau nominal voltage adalah tegangan referensi yang digunakan untuk menghitung nilai nominal lainnya seperti arus dan kecepatan. Arus kontinu terukur atau rated continue current, arus maksimal yang dapat mengalir terus-menerus tanpa motor menjadi terlalu panas. Dan yang ketiga itu konstanta torsi atau torku konstan, nilai yang menghubungkan arus dengan torsi motor. Torsi kira-kira sebanding arus dikalikan KT. IMF balik atau back IMF, tegangan yang dihasilkan oleh motor saat berputar. IMF balik sebanding dengan kecepatan sudut motor dan juga konstanta torsi. Yang terakhir yaitu adalah resistansi atau R dan induktansi atau L, dua karakteristik listrik yang menentukan berapa cepat arus dapat berubah dan seberapa banyak daya yang hilang menjadi panas. Selanjutnya itu ada loop control. Juga ada pengendalian proporsional atau P dan pengendalian proporsional derivatif atau PD dan pengendalian PID proporsional integral derivatif. Menambahkan istilah integral untuk menghasilkan kesalahan keadaan tunak atau steady state error, memastikan sistem tercapai nilai diinginkan secara tepat. Dan regenerative braking yaitu pembahasan yang terakhir, yaitu ada prinsip dan manfaatnya. Prinsip kerja yaitu regeneratif terjadi ketika IMF balik motor lebih besar dan tegangan yang disuplai sehingga memaksimalkan arus mengalir kembali ke baterai untuk mengisi ulang. Dan tantangannya yaitu pada kecepatan rendah IMF balik seringkali tidak cukup besar untuk mengatasi tegangan supply, sehingga regeneratif sulit dilakukan. Untuk mengatasi ini, sirkuit hybrid
dan teknik PWM pulse width modulation digunakan untuk secara efektif menurunkan tegangan yang terlihat oleh motor sehingga memungkinkan regeneratif pada kecepatan rendah. Dan yang terakhir itu manfaatnya itu menariknya video yang menjelaskan bahwa bantal rem mobil listrik bisa aus karena sistem pengereman dirancang untuk mengoptimalkan regenerasi. Rem mekanis digunakan untuk melengkapi torsi pengereman yang dibutuhkan, memungkinkan motor untuk fokus pada tugas memanen energi secara optimal. Ini merupakan bahwa menabung sebagian kecil energi melalui gesekan dapat memungkinkan pemulihan energi total yang lebih besar. Dan kesimpulan dari semua materi yang sudah saya jelaskan yaitu motor merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana kecepatan dan arahnya dapat dikendalikan menggunakan hybrid dan PWM. Pada pengendalian lebih lanjut, motor DC terbagi menjadi dua jenis utama yaitu brush dan brushless. Oke, cukup sekian materi yang bisa saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada salah informasi yang terjadi. Oke, saya cukupkan. Saya tutup. Terima kasih.